Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Quratul Aini Rahman dari kelas 6A ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan tugas UAS yang sudah diberikan. Yang pertama, tentang materi selama pembelajaran berlangsung, dan materi yang paling saya sukai adalah materi tentang komunikasi efektif dalam pembelajaran anak usia dini, di mana dalam sub-sub pembahasannya memuat tentang berkomunikasi dengan dukungan dan penerimaan. Yang kedua, gunakan pembuka pintu. Selanjutnya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang terakhir yaitu hilangkan perkataan jangan. Nah, berkomunikasi dengan anak berbeda dari cara kita berkomunikasi dengan remaja maupun orang dewasa, karena pemikiran anak itu lebih cenderung kepada pemikiran yang sederhana, nyata atau konkret, penuh dengan hayalan, ekspresif, aktif, dan selalu berkembang. Nah, untuk itu para orang tua dan guru harus dapat menyesuaikan bagaimana cara berkomunikasi dengan baik kepada anak-anak kita. Masa anak usia dini merupakan masa keemasan atau yang biasa kita sebut dengan masa golden age, di mana pada masa ini perkembangan anak di usia golden age ini sangat cepat, tidak seperti perkembangan pada usia remaja maupun dewasa. Para ahli mengatakan bahwa masa golden age ini adalah masa di mana para orang tua dan guru lebih menekankan perkembangan dan pertumbuhan anak agar tumbuh kembang anak dapat berkembang secara optimal. Nah, oleh karena itu, tumbuh kembang anak sangat ditentukan oleh orang-orang terdekatnya, karena anak akan merekam semua yang didengar, semua yang dilihat di dalam lingkungan keluarganya, dan yang paling utama adalah keluarga, orang tua. Nah, lalu apa itu komunikasi efektif dan bagaimana cara berkomunikasi yang efektif kepada anak? Komunikasi efektif itu merupakan cara orang tua atau guru atau orang dewasa maupun orang terdekat anak, yaitu cara berkomunikasi yang baik dengan anak. Seperti yang pertama, berkomunikasi dengan dukungan dan penerimaan. Artinya di sini bahwa bagaimana kita memberikan dukungan kepada anak didik kita, serta bagaimana cara kita memberikan motivasi dan dukungan kepada peserta didik maupun anak-anak kita. Jangan sampai kita sebagai orang tua membuat anak itu lemah dan putus asa. Seperti contoh, kita akan mengajarkan bagaimana cara anak memakai sepatu. Kita sebagai orang tua memberikan kesempatan kepada anak, memberikan dukungan kepada anak untuk melakukan hal tersebut. Jangan sekali-kali kita sebagai orang tua mengambil kesempatan anak untuk melakukan hal-hal yang dia inginkan. Selanjutnya, gunakan pembuka pintu. Artinya di sini bahwa jika orang tua ingin didengar oleh anak, bicaralah dengan pelan dan jangan langsung menyuruh atau meminta tolong kepada anak dengan kata-kata yang keras. Yang selanjutnya yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian. Artinya bahwa jika anak ingin didengarkan oleh orang tua, maka orang tua tersebut harus mendengarkan anak
Apa yang anak ingin katakan, orang tua harus mendengarkan dengan penuh perhatian. Sebagai contoh, jika orang tua sedang memasak dan anak meminta untuk didengarkan ceritanya, hendaklah orang tua tersebut menghentikan aktivitasnya sejenak saja untuk mendengarkan penuh perhatian apa yang ingin dikatakan dan disampaikan oleh anak tersebut. Yang terakhir yaitu hilangkan perkataan jangan. Kata jangan memang sulit untuk dihilangkan, baik di sebagian orang tua maupun di kalangan guru-guru. Kata jangan ini selalu melekat di dalam perkataan seorang orang tua maupun pada guru. Karena sejatinya kata jangan selalu itu yang dahulu diucapkan jika orang tua ingin melarang anak-anaknya. Lalu bagaimana cara efektif untuk menghilangkan kata jangan tersebut? Orang tua sebaiknya mengatakan sebabnya. Seperti contoh, jika orang tua ingin melarang anak untuk berlari, maka sebaiknya orang tua mengatakan, hati-hati nanti jatuh. Jangan sekali-kali orang tua mengatakan jangan lari, karena kata jangan lari tersebut anak mengartikan bahwa jangan itu berarti harus lari. Jadi efektifnya orang tua mengatakan hati-hati nanti jatuh. Nah, selanjutnya kenapa saya memilih materi ini? Karena dari materi ini menurut saya pribadi, dengan mempelajari materi ini, kita sebagai orang tua atau sebagai calon pendidik mampu berkomunikasi dengan baik dengan anak didik kita maupun dengan anak kita sendiri, sehingga anak mampu tumbuh dan berkembang secara optimal. Karena dari orang tualah dan dari gurulah anak mencontoh dan melihat apa yang dia dengar. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu terkait tentang strategi yang digunakan di lembaga-lembaga tertentu. Nah, dari observasi yang pernah saya lakukan di berbagai lembaga, yaitu khususnya lembaga PAUD, saya melihat bahwa strategi yang digunakan di setiap lembaga itu sangat berbeda-beda. Misalnya saja di lembaga yang ada di perkotaan, tentu strategi yang digunakan sangat baik sesuai dengan keadaan sekolah. Nah, sedangkan lembaga PAUD yang berada di desa juga menggunakan strategi yang berbeda, tentu dengan keadaan dan kondisi lingkungan yang ada di lingkungan tersebut. Akan tetapi, dari beberapa lembaga PAUD yang pernah saya observasi, jarang sekali saya temukan lembaga yang benar-benar menerapkan atau menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai teori dengan yang saya pelajari. Karena kemungkinan karena ada berbagai macam hal. Salah satunya yaitu karena sedikit sekali lembaga PAUD yang memiliki kepala sekolah dan guru PAUD yang memiliki kualifikasi dan standar S1 PAUD. Karena sedikitnya guru-guru yang ada di lembaga PAUD tersebut yang memiliki kualifikasi PAUD atau S1 PAUD, menyebabkan strategi pembelajarannya tidak sesuai karena teori yang diajarkan sangat berbeda. Itu bertolak belakang antara jurusan yang pernah diambil dengan pekerjaan yang dilakukannya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan maaf atas segala kekurangan dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.